Susunan acara peresmian Rumah Bosa pada hari ini, tanggal 5 April 2025. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh cucu kami Apip Abdillah. Acara yang kedua, kata sambutan dari Abangda Idris SHMH. Acara yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Bupati Asahan, Bapak Taufik Jenal Siregar. Acara yang kelima, tausiah sekaligus doa oleh Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuklah kita kepada acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh cucu kami Apip Abdillah binti Sofia Azmi binti Fatmawati binti Hajjah Jaraah binti Siti Aminah binti Syekh Abdurrahman Silau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dan doa oleh Ustadz Abdul Somad, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi menyombam ikan mujair, dari bunyi sambutan salam macam THR belum cair. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tengah kesibukannya, Pak Bupati beserta rombongan bisa hadir. Kita doakan panjang umur, sehat badan, amanah, sehingga asahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau Tuan ke Pangkal Titi, jangan lupa wa halwa. Ini bukan sembarang bupati, bupati yang sayang mertua. Jadi rupanya kalau sayang kita sama mertua, dimudahkan Allah rezeki, dibukakan pintu kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan yang datang-datang, yang hadir-hadir nih semuanya sayang ke mertua, insya Allah. Ada juga orang sayang sama mertua, tapi mertua orang lain. Na'udzubillah. Hadir bersama kita Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, beserta seluruh rombongan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Mudah-mudahan semuanya istiqomah iman dan Islam. Yang sama kita hormati tentu saja Ketua Panitia penggagas acara ini, Abangda Idris SHMH beserta keluarga, kakak, anak-anak, menantu, cucu-cucu semua. Kemudian Bang Idris beberapa hari bulan ini diuji Allah dengan sedikit penyakit. Kita doakan mudah-mudahan Bang Idris sehat. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka selama rapat beserta seluruh panitia, beliau didampingi oleh Abangda
Brigjen Polisi Sabarudin Ginting. Terima kasih banyak dari kami keluarga beserta seluruh jamaah. Mudah-mudahan abang sehat walafiat. Hadirin hadirat yang hadir, baik dari keturunan Syekh Abdurrahman maupun abang dari Syekh Abdurrahman, yaitu keturunan dari Unyang Abbas. Begitu juga dengan kakak Syekh Abdurrahman, namanya Unyang Zainab. Begitu juga dengan adik dari Syekh Abdurrahman, namanya keturunan Unyang Abdurrahim. Mereka berempat, Abbas, Zainab, Syekh Abdurrahman dan Abdurrahim. Begitu juga dengan keluarga yang pertama kali membuka kampung ini, 7 segobuk, gobuk tempat air minum, 7 orang yang 1 tempat air minum. Begitu juga dengan semua jamaah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, baik yang ada hubungan nasab. Kita ini biasanya diikat oleh 2. Pertama hubungan nasab, yang kedua hubungan nasib. Jadi yang tak senasab, senasib insyaallah. Almar'u ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi walaupun tidak 7 segobu, tidak bagian dari keturunan, insyaallah kita selalu bersama dalam kecintaan, karena kita semua ini mencintai Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Mudah-mudahan dengan cinta kita itu kita bisa pula bersama dengan beliau nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita berdiri melihat kita peta, di atas kita ini ada kiri ada kanan. Yang kiri ini India. Cobalah tengok di Google Map. Di atas kita itu kiri India, yang kanan itu Cina. India ini kulitnya hitam, rambutnya ikal, hidungnya mancung. Cina ini rambutnya lurus, hidungnya pesek, matanya sipit. Nikah India ini sama Cina, diambilnya yang buruk-buruknya aja. Diambilnya hitam kulitnya, pesek hidungnya, lurus rambutnya, sipit matanya. Itulah menjadi satu suku ras baru namanya Indo-Cina. Jadi kita ini, kalau di saya selama kuliah di Mesir, asal naik taksi, ditanya sama supir taksi itu, Cina kata dia. Saya bilang enggak, Thailand saya bilang. Jadi muncullah ras baru namanya Indo-Cina. Dia bukan India, dia bukan Cina. Kulitnya macam India, tapi mata hidungnya macam Cina. Yang Indo-Cina ini sekarang negaranya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar. Itu walaupun agama kita beda, mereka Hindu Buddha, tapi muka kita tuh sama. Kita sama orang Kamboja, sama orang Vietnam, mirip muka kita. Lalu kemudian mereka dari atas ini turun ke bawah. Turun mereka ke bawah, ditengoknya ada laut yang sangat dalam. Laut yang sangat dalam itu disebut dengan samudra. Payah mereka menyebut samudra, maka diberilah nama tanah yang berada di tengah laut yang dalam itu, ada tanah terapung, maka disebut negeri itu dengan samudra. Sekarang disebut dengan Sumatera. Sumatera itu diambil dari kata samudra. Lalu kemudian orang-orang yang berada di pulau samudra ini, pulau Sumatera ini, yang pertama membuat kerajaan, saya ziarah ke kuburnya. Saya tengok di batu nisannya itu 1297. 1297. Waktu saya ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, saya tengok di batu nisannya 1481. Jadi raja di Sumatera ini 200 tahun sebelum Wali Songo. Kalau Wali Songo 1481, dia di batu nisannya 1297. Nama dia Merah Selu. Merah Selu nama dia. Suatu malam dia bermimpi, nampaknya orang bersorban meludahi mulutnya. Bangun-bangun dia masuk Islam dan bisa membaca Quran. Namanya berubah menjadi Al-Malikus Soleh. Al-Malik artinya raja, Soleh artinya soleh. Al-Malikus Soleh, raja yang soleh. Orang Aceh menyebutnya Malikul Saleh. Itulah raja Aceh yang masyhur sampai saat ini. Panjang umur, sehat badan, bawa anak jalan-jalan liburan sekolah ke mall tak salah. Tapi bawa juga ke makam ulama-ulama, tengok di batu nisannya di Aceh, Malikul Saleh 1297. Jadi lebih kurang 800 tahun yang lalu. Lalu kemudian Aceh lah
kerajaan tertua Islam di Pulau Samudra tadi, Sumatera tadi. Lalu kemudian orang Aceh ini mengirim panglima perangnya, namanya Gocah Pahlawan Deli Khan, ke Medan. Panglima perang bertempat di Medan tadi, mendirikan kerajaan baru. Diambil dari namanya tadi Delhi, itulah dia disebut dengan Kesultanan Delhi. Sultan yang pertama Gocah Pahlawan Deli Khan. Khan di ujungnya namanya itu menunjukkan dia dari India. Shahrukh Khan, Salman Khan, itu menunjukkan India Muslim. Lalu kemudian menikah dengan perempuan bermarga Surbakti Karu. Jadi kombinasi itu melahirkan sebuah kerajaan. Makanya orang kalau melihat ini kok disebut dengan kerajaan Melayu, rakyatnya Melayu, masyarakatnya Melayu, menggunakan bahasa Melayu, maka disebut dengan Kesultanan Melayu. Lalu kemudian pecah menjadi dua, itulah dia Serdang, yang sekarang menjadi kabupaten, namanya Kabupaten Deli Serdang. Lalu kemudian Sultan Aceh namanya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda pergi naik perahu dari Aceh mau pergi ke Malaka. Lalu ditengoknya ada tanjung. Tanjung itu adalah tanah yang menjorok ke laut. Kalau tanah itu menjorok ke laut namanya tanjung. Di tanjung ini nampaknya ada balai-balai. Balai-balai bangunan seperti pondok dengan tiang empat. Maka ada tanjung, ada balai-balai, disebut dengan Tanjung Balai. Di situ dia menikah dengan anak gadis namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Siti Ungu Selendang Bulan ini adalah anak dari Sultan Kerajaan Pinang Awan. Pinang Awan itu sekarang adalah kota Pinang, yaitu Labuhan Batu, Labusel, Labusel, Labuhan Batu Selatan. Saya sebetulnya tahu, cuma ngetes jamaahnya aja. Jadi nikahlah Sultan Iskandar Muda tadi dengan anak dari Sultan Pinang Awan, namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Lahirlah anak laki-laki namanya Abdul Jalil. Abdul Jalil inilah Sultan pertama Sultan Asahan, Sultan Abdul Jalil. Jadi kalau kita tengok urutannya dari mulai Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Asahan, itu bermuara daripada Aceh. Lalu kemudian sampailah di antara kerabat Kesultanan Asahan ini namanya Tengku Adil. Tengku Adil ini memberikan tanah kepada Syekh Abdurrahman ketika Syekh Abdurrahman pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, diberikannya lah tanah. Tanah itu kalau diuruslah grandnya di BPN, Badan Pertanahan Nasional, seandainya Syekh Abdurrahman mengurus tanah itu dulu, luasnya sekarang 2 kecamatan. Jadi sangat kaya sekali. Tapi beliau tidak cinta pada dunia, maka tanah itu bebas diambil oleh berbagai macam orang yang datang ke Silau Laut ini. Dan beliau menempati pindah dari Pematang Brohol, lalu kemudian menetap baru di Silau Laut ini pada bulan Ramadan tahun 1909. Sekarang sudah 2025. Jadi lebih 1 abad. Jadi 2 tahun yang lalu saya berjumpa dengan Wali Kota Tanjung Balai. Saya bilang, Pak Wali Kota, saya meninggalkan Silau Laut tahun 1986. Umur saya 9 tahun, SD kelas 3. Saya lebih lama di luar Sumatera Utara daripada di dalam. Jadi anak saya, keponakan saya, takutnya dia tahu ayahnya dari Asahan. Nanti ditanya-tanya orang, ayah kau dari Asahan? Iya. Di mana itu Kesultanan Asahan? Jadi saya tanya waktu itu Pak Wali Kota, Pak Wali, di manalah istana Kesultanan Asahan itu? Kata Pak Wali berbisik ke saya, sudah jadi ruko Pak Ustadz. Alhamdulillah, berita yang dibawa Pak Bupati tadi menyenangkan hati kita semua. Ternyata sudah dibangun replikanya dan yang membangunnya adalah Bupati Kabupaten Asahan. Cara untuk menghancurkan manusia bukan dibunuh, dia tetap hidup, tapi otaknya sudah rusak karena dia kehilangan sejarah.
Orang kalau tak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, apa sukunya, apa bangsanya, dia kehilangan, tercabut dari akarnya. Itulah nanti dia akan mengagumi budaya lain. Jangan heran kalau anak-anak kita sekarang lebih cinta drama Korea sama coach-coach Hotahi. Kenapa? Karena dia sudah tercabut, sudah kehilangan. Akhirnya rambutnya pirang, kukunya hitam. Karena dia sudah tidak punya percaya diri. Alhamdulillah Kabupaten Asahan membangun rumah replika, tidak hanya rumah sultan tapi juga rumah ulama dibangunkan. Tanahnya ini adalah tanah Bang Idris. Tanah Bang Idris, Kabupaten Asahan, Pemda tidak bisa membangun kalau tanahnya tidak hibah. Maka tanah ini dihibahkan oleh Bang Idris. Jadi bukan milik dia. Setelah itu barulah dibangun oleh Pemda Asahan. Hari ini kita datang untuk menyaksikan supaya ke depan. Saya hari ini datang membawa istri, membawa anak, membawa keponakan, membawa keluarga kami dari Riau. Karena mereka lahir besar di sana. Jadi sampai pun kami nanti mati, mereka datang berziarah ke sini, bisalah mereka menengok. Oh, karena saya baru pulang dari, semalam saya terbang dari Surabaya langsung ke Kuala Namu. Sebelumnya saya di Jombang di Jawa Timur. Saya tanya sama orang Jawa Timur, di mana tapak istana Majapahit itu? Saya mau menengok. Kata mereka tak ada yang bisa memastikan karena ditelan bumi. Bulan yang lalu Ramadan saya pergi ke Sumatera Selatan. Saya tanya, di mana tapak istana kerajaan Sriwijaya itu? Karena kita tahu Sriwijaya lebih tua daripada Majapahit. Kata mereka tak bisa dipastikan entah di mana. Udah ditelan bumi semua. Insya Allah anak cucu kita kalau ditanya, di mana tapak? Insya Allah ada rumah replikanya, insya Allah. Dan di dalamnya ada gambar-gambar. Ke depan siapa yang punya gambar-gambar peninggalan bisa dicetak, ditempelkan, supaya datang jamaah, datang anak cucu, datang kawan sahabat, sehingga dia menjadi kenang-kenangan. Pada akhirnya hidup adalah sepotong kenangan. Toh pada akhirnya kita pun akan meninggal dunia. Syekh Abdurrahman meninggal tahun 1941. Habis itu mereka berlalu. Datang Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali meninggal tahun 1990. Habis itu datanglah anak-anak cucu beliau. Dan kita pun lambat laun akan juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah masih ada Syekh Abdurrahman punya anak namanya Haji Abdul Latif, dan Haji Abdul Latif punya anak tinggal satu lagi yang laki-laki, yaitu Bapak Pak Muiz, Bapak Abdul Muiz. Syekh Abdurrahman punya anak namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali punya anak laki-laki tinggal satu juga lagi namanya Encik Haji Ibrahim. Nah, jadi alhamdulillah cucu-cucu cicit mereka masih ada. Kita berziarah, kita berkumpul, kita mengunjungi. Kalau kita diberikan kesempatan, kita bisalah menjelaskan ke anak menantu kita di masa akan datang, insya Allah. Apakah anak-anak cucu yang ada sekarang ini tahu hubungan-hubungan darah itu? Tak bisa kita pastikan. Kalau mau kita tes. Nah, jadi kita tes, tahu tak orang ini hubungan-hubungan? Itu sengaja dipajang kursi itu kursi untuk fit and proper test. Apa hubungan? Jadi untuk sebagai sampel kita minta Pak Ulung memilih. Saya udah tak ingat-ingat lagi. Pilihlah dari anak cucu Syekh Abdurrahman ini agak 5 orang Pak Ulung. Mana Pak Ulung pun hilang pula. Nah, nanti kita tes, tahu tak dia hubungan nasab, hubungan kekerabatan. Kalau mereka yang tinggal di Silau tahu, alhamdulillah. Ini tujuan saya supaya kita yang ada di perantauan, ini anak cucu dari Unyang Abbas, anak cucu dari Wa Asro hadir, supaya mereka tetap bisa menjaga itu. Di dalam ada gambar trombon nasabnya, nanti bisa difoto, bisa dihafal, dicetak. Kalau saya di rumah saya cetakkan itu supaya anak-anak saya bisa tahu. Anak Bah Muiz namanya Muhammad Nuh. Mana Muhammad Nuh tadi? Mana Muhammad Nuh tadi, Bah Muiz? Pergi dah. Ada? Nah. Kasih mikrofon.
Hah? Tak ada. Ada yang datang dari Batubara, adik kami Yusuf. Itu ada. Cemanolah hubungan aku sama Adinda Yusuf. Kasih mikrofon ke Yusuf. Cemana lo hubungan aku sama kau Yusuf? Hubungannya dua pupu Cemana? antara omak sama omak. Cara menjawabnya, sepupu. cara menjawabnya gini. Abdul Somad, anak Fulan, anak Fulan, anak Fulan. Yusuf, anak Fulan, anak Fulan, anak Fulan berjumpa di sini. Supaya pun anak-anak kita ni tahu, adik-adik kita ni tahu. Kita ni generasi yang ketiga Iya bang. dari Syekh Abdul Rahman. Cubalah sebutkan. Yusuf ni anak dari Siti Aisyah. Yusuf ni anak dari Siti Aisyah. Nama ibu dia Ibu Ensah, ibu kami. Aisyah ya. Ada itu? Sedangkan Bang Somad anak dari Hajar Rohana. Abdul Somad anak Hajar Rohana. Iya. Ada itu? Jadi naik ke atas lagi, ayahnya Syekh Muhammad Ali. Yusuf anak Bu Ensah, anak Syekh Muhammad Ali, Iya. anak Syekh Abdul Rahman. Iya. Abdul Somad anak Hajar Rohana, anak Siti Aminah. Siti Aminah, anak Syekh Abdul Rahman. Jadi itulah hubungan kita. Iya bang. Tak ada hubungan lain. Ada lah. Hah? Ada lah bang. Ada tak hubungan lain, Sub? Oh ya. Ada ya bang. Aku sudah mengajarkan ke anak-anak kemanaan kita ini. Bukan aku hendak mencuba-cuba. Anak kemanaan kita ini sedang menonton ini. Supaya nanti orang itu pun habis itu mencuba-cuba pula apa hubungan kau sama aku. Iya betul. Cuma itu aja lah hubungan kita. Tak ada hubungan lain. Ada lah bang. Hah? Ada lah bang. Apa? Sama Islam. Sama-sama Islam. Iya. Nah, ku kobarkan elok-elok ya. Iya bang. Yusuf anak Bu Ensah, anak Nek Jeah, anak Unyang Ujan, ya kan? Iya bang. Abdul Somad anak Bahtiar, anak Yahya, anak Matsah. Matsah itu sama Unyang Ujan adik-beradik kandung. Iya bang. Iya. Itulah aku kalau ke Silau dulu waktu SD tidur di Rumah Putih. Kenapa? Karena dua kali kono, sekali ke Syekh Muhammad Ali, yang kedua ke Nek Hujan ya. Nek Jeah. Ya ya. Nek Jeah tu nenek aku juga, karena unyang kami adik-beradik. Jadi kalau yang seumur aku sama Yusuf pun tak ingat. Macam manalah anak-anak kita. Jadi ke depan kita berkumpul mengulang cerita supaya anak-anak kita ingat. Mungkin tadi Muhammad Nur tu tahu dia nak ikut tanya maka dia copot-copot pergi. Terima kasih banyak. Iya. Begitulah hubungan yang di Silau ini bersauk-sauk. Kalau kata orang Melayu bersauk-sauk, saling kait mengait. Tapi insya-Allah kalau Allah izinkan kita bisa bersilaturahim, ada momen poncak olahraga, ada momen buka bondang tutup bondang, pertanian. Jadi Syekh Abdul Rahman kehidupannya tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek agama, tapi juga lebih dalam daripada itu. Ada mahasiswa Fakultas Pertanian bisa melihat bagaimana aspek beliau peduli kepada pertanian. Ada aspek olahraga, beliau terus menjaga kelestarian pencak silat yang setiap tahun diadakan Hari Raya Poncak. Ada pula di dalamnya aspek perobatan tradisional yang terus kalaulah itu bisa dibukukan. Jadi saya coba browsing di internet, banyak sekali tulisan-tulisan dari
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ada yang dari Universitas Sumatera Utara USU. Mereka menulis kehidupan Syekh Abdurrahman dari berbagai macam aspek. Mudah-mudahan pemicu pemikiran itu adalah dari banyaknya masyarakat dan mahasiswa yang datang untuk melihat rumah replika, muncul ide-ide untuk menulis. Dan terima kasih kami yang tak terhingga kepada Pak Bupati yang ke depan insya Allah akan membangunkan pagar dan taman-tamannya lengkap dengan penjaganya dan honornya sekalian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa menjadi amal jariah di masa akan datang insya Allah. Agaknya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena masih banyak lagi program kita. Program yang paling lama nanti adalah berfoto. Foto ini memang bukan segalanya, tapi segalanya sekarang perlu foto. Foto tak dibawa mati, tapi kalau tak bawa foto rasa macam mau mati, karena semua mau update status. Nah, itu kursi-kursi itu sudah disusun, itu nanti untuk bawa foto bersama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah berhadir, baik kerabat, sahabat, jamaah semuanya. Mudah-mudahan kedatangan kita ini memperpanjang umur dan memurahkan rezeki insyaallah. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa insya'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Di bulan baik, bulan mulia, akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah yang mau bertanya, kiranya agar menyerahkan pertanyaannya ke pihak pembawa acara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada kira-kira pertanyaan? Kalau tidak, acara kami tutup. Ada? Tidak ada? Baik, terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi erat tali silaturahim kita di empat onyang seh yang bersaudara, empat yang bersaudara. Yang pertama Abbas, kedua Jenab, ketiga Syekh Abdurrahman, keempat Abdurrahim. Dan apa yang disampaikan beliau juga menjadi bertambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita aplikasikan nantinya kepada masyarakat banyak. Akhirul kalam, saya sebagai pembawa acara, pertama mohon ampun kepada Allah, dan kedua mohon maaf atas segala kekurangan. Kampung Bedagai di hari pekan, pohon dadap di simpang 4. Andai ada salah dan kehilapan, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan bersama mutiara. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan kami ke Bapak Panitera. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibawa sampai ke tanah Flores. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan kami kepada Bapak Kapolres. Burung irian, burung cenderawasih, berkicau di hari pagi. Cukup sekian dan terima kasih. Lain kesempatan kita berjumpa lagi. Kalau Tuhan mengambil pepaya, jangan lupa ambilkan saya satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.